Kabupaten Kudus merupakan kabupaten dengan luas wilayah terkecil di Provinsi Jawa Tengah. Dengan kondisi Kabupaten Kudus yang tumbuh dan berkembang demikian pesat, ditunjang dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk, maka hal ini berakibat terjadinya peningkatan intensitas pemanfaatan ruang dan lahan yang signifikan. Kondisi yang demikian berdampak terjadinya alih fungsi lahan dari kegiatan pertanian menjadi kegiatan non-pertanian. Hal ini perlu dilakukan pengaturan ruang wilayah secara komprehensif dalam bentuk rencana tata ruang wilayah Kabupaten Kudus agar tidak terjadi pemanfaatan ruang serta alih fungsi lahan secara serampangan. Di samping itu, yang tak kalah pentingnya yaitu melakukan pengendalian pemanfaatan ruang secara konsisten dan berkelanjutan agar semua kegiatan pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam rencana tata ruang. Maka, setiap pelaksanaan pembangunan diwajibkan mengajukan izin pemanfaatan ruang berupa izin lokasi atau izin mendirikan bangunan. Salah satu persyaratan dari proses perizinan ini adalah kajian teknis tata ruang yang ditangani oleh Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Sebelum melaksanakan pembangunan, masyarakat juga memerlukan informasi tata ruang untuk mengecek lokasi yang akan dibangun dalam Perda RT/RW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septiana Pancawati, saat ini menjabat sebagai Kasih Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kudus. Saya adalah peserta pelatihan kepemimpinan pengawas Angkatan 2 Kabupaten Kudus tahun 2020. Salah satu tugas yang kami laksanakan adalah melaksanakan verifikasi rekomendasi penerbitan izin lokasi. Permasalahan yang ada selama ini adalah informasi tata ruang sulit diakses publik dan pelayanan informasi dan kajian tata ruang belum dapat diakses secara online. Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah memberikan layanan yang mudah, cepat, dan tepat. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, kami menggagas inovasi pelayanan informasi dan kajian tata ruang secara online melalui aplikasi Sistem Informasi Kajian Tata Ruang atau Siskataru di Kabupaten Kudus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herianto, dalam hal ini sebagai Kepala Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan Dinas PUPR Kabupaten Kudus terkait aksi perubahan yang dilakukan oleh Saudara Septiana Pancawati. Saya selaku atasan langsung sekaligus sebagai mentor sangat menyambut baik dan mendukung inovasi ini ya. Karena hal ini akan menunjang kelancaran tugas-tugas yang ada di bidang penataan ruang dan pertanahan, khususnya dalam hal informasi tata ruang dan pelayanan kajian teknis tata ruang yang merupakan salah satu syarat dalam pengajuan perizinan pemanfaatan ruang. Jadi inovasi ini digagas sebagai salah satu upaya dalam menjawab tantangan ya, akan keterbatasan informasi yang terkait data tata ruang dan juga layanan kajian tata ruang yang selama ini dilakukan secara manual ya, nantinya akan bisa diakses secara online oleh masyarakat luas di Kabupaten Kudus. Aplikasi ini yang nantinya akan menjadi rencana aksi perubahan akan diberi nama kajian tata ruang atau Siskataru atau sistem kajian tata ruang ya, sebuah aplikasi yang nantinya berbasis web sehingga nanti bisa diakses oleh masyarakat yang isinya mengenai informasi tata ruang dan proses pengajuan kajian tata ruang secara online yang bisa diakses progresnya sebagai bentuk pelayanan kajian tata ruang yang transparan, cepat dan akuntabel. Kemudian saya berharap kedepannya aplikasi ini dapat dikembangkan dan dapat dimanfaatkan secara optimal dalam rangka memberikan kemudahan pelayanan bagi masyarakat dan juga nantinya akan ditambahkan fitur-fitur yang dapat diintegrasikan dengan pelayanan yang lain
pelayanan-pelayanan masyarakat yang lain dalam hal kita bisa meningkatkan kualitas pelayanan publik. Tahapan pelaksanaan aksi perubahan. Milestone pertama, pembentukan tim efektif. Terdiri dari identifikasi tupoksi rincian tugas bidang penataan ruang dan pertanahan. 2. Mengidentifikasi anggota tim yang memiliki kompetensi dan bisa melaksanakan tugas. 3. Mengusulkan draft tim efektif. 4. Finalisasi dan penetapan tim efektif. Milestone kedua, rapat koordinasi stakeholder. Pertama, rapat koordinasi agenda kerja. Kedua, persiapan materi rakor. 3. Pelaksanaan rakor identifikasi kebutuhan user untuk diakomodasi dalam sistem. Milestone ketiga, pembangunan aplikasi Sistem Informasi Kajian Tata Ruang atau SISKATAR. Pertama, rapat koordinasi penyusunan kebutuhan sistem, perancangan dan pembahasan modul aplikasi. 2. Pembangunan rancangan aplikasi. Milestone keempat, penyusunan manual book aplikasi SISKATARU. Pertama, persiapan bahan atau materi pembuatan manual book. 2. Pembuatan atau penyusunan buku pedoman penggunaan. Milestone kelima, uji coba atau simulasi aplikasi. Pertama, inventarisir peserta. 2. Pelaksanaan uji coba simulasi aplikasi. Ketiga, evaluasi pelaksanaan uji coba aplikasi. Milestone keenam, sosialisasi aplikasi SISKATARU kepada stakeholder. Pertama, rakor persiapan tim. 2. Penyiapan materi sosialisasi. 3. Pelaksanaan sosialisasi. Milestone ketujuh, implementasi aplikasi SISKATARU. Pertama, rakor persiapan implementasi SISKATARU. 2. Pelaksanaan implementasi SISKATARU. Milestone ke-8, monitoring dan evaluasi tahap kegiatan jangka pendek. Pertama, rakor monef pelaksanaan aplikasi SISKATARU. Kedua, penyusunan laporan hasil kegiatan pelaksanaan aksi perubahan. Saya sangat mendukung aksi perubahan yang dilaksanakan oleh Saudari Septiana Pancawati. Aksi perubahan ini sangat menunjang pelaksanaan tugas di bidang penataan ruang dan pertanahan karena dapat memberikan manfaat antara lain memberikan informasi tata ruang dan pelayanan kajian tata ruang. Manfaat ini antara lain yang pertama memberikan kemudahan, kecepatan, dan transparansi dalam akses informasi tata ruang secara online. Dan yang kedua juga memberikan kinerja transparansi dari pemerintah dalam menyediakan informasi tata ruang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Harjono, Inspektur Kabupaten Kudus. Saya mendukung sekali proper yang disampaikan oleh Ibu Septiana Pancawati ST MAP MSc. Harapannya adalah sistem ini membantu stakeholder ya terkait baik pemerintah maupun pelayanan publik yang diharapkan. Ini dapat pertama membantu percepatan, yang kedua kemudahan, yang ketiga adalah terkait dengan transparansi terkait data yang memang wajib diketahui oleh publik. Saya yakin ini nanti akan sangat bermanfaat bagi publik yang diharapkan termasuk pemerintah daerah Kabupaten Kudus. Saya Abdul Halil, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kudus, sangat-sangat mendukung sekali dengan aksi perubahan yang dilakukan oleh Saudari Mbak Septiana, karena ini dapat mempermudah
koordinasi, terutama dalam penyelesaian tata ruang terkait dengan perizinan AMDAL-LALIN yang ada di kami. Saya selaku Kepala Dinas Kominfo mengapresiasi dan mendukung untuk gagasan ini, di mana nanti Siskataru ini menjadi sebuah aplikasi yang terintegrasi dengan aplikasi-aplikasi yang lain menuju Kudus yang smart, tidak hanya bagi Dinas PUPR saja, tapi bagi OPD-OPD lain yang berkepentingan. Sehingga ini sebuah langkah efisiensi untuk kegiatan integrasi antar OPD di Kabupaten Kudus. Saya sangat mendukung sekali, karena apa? Kita harus memberikan informasi seluas-luasnya kepada masyarakat berkaitan dengan tata ruang ini, karena semua pembangunan baik yang dilakukan oleh pemerintah atau investasi yang dilakukan oleh masyarakat pasti membutuhkan akan tanah. Pelayanan pertanahan semua harus tunduk kepada rencana tata ruang wilayah yang sudah ada, karena di sana sudah mengatur tentang struktur ruang dan pola ruang, sehingga masyarakat harus diberikan kemudahan untuk mengakses informasi tata ruang tersebut, sehingga pada akhirnya nanti tidak terjadi penggunaan tanah yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Saya Mintoro Camat Bae, pada kesempatan kali ini menyampaikan dukungan, harapan dengan adanya aplikasi ini. Yang pertama, masyarakat dapat menerima informasi khususnya terkait dengan tata ruang yang ada di pemerintah Kabupaten Kudus. Yang kedua, bagi kami yang ada di kecamatan ini juga sangat penting, mengingat kami juga memberikan pelayanan khususnya di izin mendirikan bangunan, walaupun mungkin skalanya masih skala kecil khusus untuk rumah tinggal. Manfaat dari Siskataru ini memberikan kemudahan bagi pemohon untuk mengajukan perizinan tata ruang secara online, bisa menggunakan laptop ataupun dengan menggunakan HP. Selain itu, memberikan kemudahan bagi pemohon juga dalam pengecekan kajian tata ruang melalui aplikasi ini. Semoga Siskataru ini pelayanan perizinan menjadi lebih cepat, fleksibel, dan lebih baik untuk kedepannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Samanin Takoris, selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus. Saya sangat mendukung aksi perubahan yang dilaksanakan oleh semua peserta pendidikan dan pelatihan kepemimpinan pengawas Angkatan 2 tahun 2020. Inovasi ini bertujuan untuk memberikan kemudahan, kecepatan, transparansi, akuntabilitas, serta peningkatan kinerja pemerintah dalam rangka kualitas pelayanan masyarakat. Aplikasi Siskataru bermanfaat baik bagi pemerintah maupun masyarakat, terutama dalam kemudahan untuk mengakses informasi tata ruang, serta kemudahan transparansi, kecepatan dalam pelayanan kajian tata ruang. Saya berharap aplikasi ini bermanfaat bagi seluruh stakeholder dan dapat terintegrasi dengan aplikasi pendukung lainnya untuk peningkatan kualitas pelayanan publik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.